Atas nama Dimas Fadul Ardiansyah dari kelas 11 LKC ingin menjawab pertanyaan dari Haris. Oke, uraikan latar belakang penerapan kebijakan pintu terbuka atau liberal di Nusantara. Pada tahun 1865, kaum liberasi Belanda berhasil memperoleh kemenangan politik. Kemenangan itu membawa perubahan tata politik beserta kebijakannya di Belanda dan terbawa pula ke tanah jajahannya, termasuk Indonesia pada tahun 1870. Sistem tanam paksa secara dihapuskan dan diganti dengan politik liberal atau politik pintu terbuka. Paham politik ini diberikan di Indonesia antara tahun 1870 sampai 1900. Oke, untuk pertanyaan kedua, jelaskan peraturan-peraturan yang diterapkan sebagai langkah awal penerapan kebijakan pintu terbuka atau liberal. Ya, undang-undang di perbendaharaan Komodibilitas Itsw tahun 1664 yang mewajibkan anggaran belanja Indonesia Belanda disahkan oleh pemain dan melarang mengambil keuntungan di tanah jajahan. Oke. Nomor 3, jelaskan faktor-faktor pendukung diterapkannya kebijakan politik terbuka liberal di Nusantara. Undang-undang gula. Jelaskan faktor-faktor pendukung diterapkannya kebijakan politik pintu terbuka liberal di Nusantara. Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah. 2. Banyaknya modal yang tersedia karena keuntungannya. Sistem tanam paksa yang berlebihan. Jelaskan dampak positif dan negatif kebijakan politik etis di Nusantara. Positif, meningkatkan peranan bahasa Melayu dan bahasa daerah lain di kalangan penguasa. Rakyat tetap menderita karena bayi politik kolonial, konsep relatif maupun politik kolonial bertulang dari prinsip yang sama, yaitu mengelola tanah penjajahan untuk kepentingan negara induk. Negatif, kehidupan penduduk merosot tajam. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.